Salam teman-teman, kami dari kelas KNPA, yaitu kelas keterampilan pelayanan anak. Saya bersama-sama dengan tim. Saya Arusini Mangulolo. Dan saya Elnur Kurnia Paskatela Banua. Saya James Sihole. Dan saya Yermias Meramba Hiri. Dan saya Sulasri Silai. Dan saya Sarah Priscilawati Ratudobo. Selamat menyaksikan. Nah, kita akan memulai sebuah yel-yel. Nah, ikuti saya bagaimana kita melakukan yel-yel ini. Pertama, kita semua dalam posisi duduk. Nah, ketika kita duduk, ketika saya katakan Laskar Kristus, semuanya berdiri. Siap? Terus 3 kali kita menepuk tangan kita. 1, 2, 3. 3 kali menepuk paha. 1, 2, 3. Bersama Yesus. Dahsyat, luar biasa, mantap. Yes, yes, yes. Oke, semuanya sudah bisa? Sekali lagi ya, kita ulangi yel-yel ini. Semuanya dalam posisi duduk. Laskar Kristus, siap. Bersama Yesus, Dahsyat, luar biasa, mantap, yes, yes, yes. Salam adik-adik. Nah, kakak akan mengajarkan sebuah icebreaker yang berjudul Saya Tahu, Saya Bisa, dan Melakukan. Saya tahu saya bisa dan melakukan. Saya tahu saya bisa dan melakukan. Saya tahu saya bisa. Bisa saya tahu saya bisa dan melakukan. Saya tahu saya bisa dan melakukan. Saya tahu saya bisa dan melakukan. Saya tahu saya bisa. Bisa saya tahu saya bisa dan melakukan. Oke, kita tadi sudah icebreaker dan saat ini kakak Lasri akan mengajak adik-adik untuk bernyanyi Kedua Tanganku Mempunyai Jari. Direntangkan, dirapatkan, lalu putar ke belakang. Ayunkan tanganmu, petik jari, puji Tuhan. Oke ya, kita nyanyi bersama-sama yuk. Kedua tanganku mempunyai jari. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayunkan tanganku, petik jari, puji Tuhan. Kedua kakiku, Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. lompatkan dan lompat kiri jalan serta Yesus. Kedua tanganku mempunyai jari. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayunkan tanganmu, Petik jari, puji Tuhan. kedua kakiku. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompatkan dan Lompat kiri jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, sekarang kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bernyanyi untuk Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengar
akan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama. Ayo kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur di sore hari ini Engkau mempertemukan kami di tempat ini, dan kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memuliakan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkat biarlah Engkau memberkati cerita firman Tuhan ini, sehingga cerita ini memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah, kita akan buka kitab kita yang tertulis di dalam Lukas 19 ayat yang ke-10. Nah, kakak akan bacakan ya adik-adik ya. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, di sini dikatakan menyelamatkan yang hilang. Siapa yang hilang itu? Nah, yang hilang itu ialah Zakheus. Zakheus dia adalah orang yang rajin. Zakheus dia adalah orang yang sangat-sangat rajin. Dia berusaha dengan sekuat tenaganya agar dia dapat mengumpulkan banyak uang. Itulah Zakheus adik-adik. Bahkan dia melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dia memeras orang-orang yang miskin supaya dia memiliki banyak uang. Kalau dia sudah memiliki banyak uang, maka Zakheus mau membeli mobil-mobil mewah, motor dan lain sebagainya supaya dia menjadi orang yang dihormati. Itulah keinginan Zakheus. Tetapi walaupun Zakheus memiliki banyak uang, Zakheus memiliki banyak harta, tetapi dia merasa hidupnya tidak bahagia karena dia berpikir, wah, aku kalau mati aku kemana? Kalau mati aku masuk surga enggak? Aku masuk neraka enggak? Aku masuk pergi kemana? Dia berpikir-pikir seperti itu. Nah, terkadang akhirnya Zakheus kadang-kadang dia memberi adik-adik, dia memberi sedekah kepada orang miskin. Dia berpikir kalau dia memberi, maka dia melakukan yang baik, dia akan bisa masuk surga. Tetapi tidak bisa, tetap aja hati Zakheus itu di dalam hatinya tetap aja kosong, dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Dia tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga. Kenapa dia tidak bisa ke surga? Karena di surga itu adalah orang-orang yang baik. Di surga itu orang-orang yang tulus hatinya. Di surga itu orang-orang yang suci hatinya. Dan di surga itu ada Bapa, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Artinya Allah itu tidak pernah melakukan dosa, sedikit pun tidak pernah melakukan dosa. Sehingga Zakheus tidak bisa masuk ke dalam surga dan berjumpa dengan Bapa. Dia tidak bisa karena dia adalah orang yang berdosa. Terus bagaimana supaya Zakheus bisa masuk surga dan bertemu dengan Bapa? Nah, akhirnya adik-adik dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesuslah jalan satu-satunya di surga, dan Tuhan Yesuslah yang bisa membuat Zakheus berjumpa dengan Bapa. Karena hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan ke surga. Jadi ketika Zakheus berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka dia telah mendapatkan keselamatan dan dia bisa berjumpa dengan Bapa di surga. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sekarang kakak akan kasih ayat hafalan untuk adik-adik. Ini dia. Kata Yesus, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Jadi satu-satunya jalan ke surga yaitu Yesus Kristus. Tidak ada yang lain, hanya Yesus Kristus. Nah, sekarang kakak akan ajarkan, ada lagunya nih. Yuk Kak Yeremias, bantu kakak. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tak jalan lain, tak jalan lain, tak jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Hanya Yesus
jalan ke surga. Sekarang kita sudah tahu bahwa hanya Yesus jalan untuk ke surga. Nah, bagaimana adik-adik supaya kita itu ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita menjadi orang-orang yang percaya. Nah, orang-orang yang menerima keselamatan itu. Nah, bagaimana supaya keselamatan itu tetap tinggal dalam kehidupan kita? Itu artinya kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Nah, sekarang kakak akan bacakan ya, seperti apa pelaku-pelaku firman itu. Nah, dikatakan di dalam Matius 7 ayat 24, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian dikatakan lagi di sini, tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Nah, jadi kakak akan menjelaskannya. Menjadi pelaku firman Tuhan dikatakan dalam Alkitab itu seperti seorang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Rumah yang di atas batu itu seperti ini adik-adik. Dia akan tetap kokoh, dia akan tetap berdiri walaupun hujan begitu lebat. Ketika hujan datang terus menerus dan banjir naik, tetapi rumah itu tetap berdiri teguh. Kenapa? Karena dia didirikan di atas batu, di atas batu yang teguh, sehingga rumah itu tidak akan goyang walaupun datang hujan, walaupun datang banjir. Nah, demikian juga iman adik-adik. Ketika adik-adik iman adik-adik didasari dengan kepada Yesus Kristus, bukan hal-hal yang lain, maka walaupun datang cobaan, walaupun datang berbagai rintangan dalam kehidupan adik-adik tetap berdiri percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi itulah orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Kalau orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan dikatakan sama seperti orang yang bodoh. Orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Nah, seperti ini, di atas pasir, begitu megah, begitu mewah. Namun hujan datang, kemudian terus menerus akhirnya banjir pun naik. Tetapi karena rumahnya didirikan di atas pasir, di atas yang gampang roboh, akhirnya rumah itu hancur, tidak ada tersisa, roboh. Nah, itulah kalau dia didirikan rumah di atas pasir. Demikian iman kita adik-adik. Ketika iman kita didasari di tempat yang panah, seperti iman kita tidak didirikan dengan di atas batu, yaitu Yesus Kristus, maka iman kita ketika datang cobaan dan tantangan kita akan jatuh dan kita tidak akan berdiri. Itu adik-adik. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita melakukan firman Tuhan? Itu kita harus mendengarkan firman Tuhan. Kita harus memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Kemudian kita menerimanya dan melakukan firman Tuhan itu. Nah, sekarang kita akan mendengarkan ada pujiannya adik-adik. Kita dengarkan sama-sama ya, yang akan dibawakan oleh Kak Lastri dan juga Kak Aaron. Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengatakan orang bodoh dan orang pintar. Nah, adik-adik, tadi dikatakan orang bodoh membangun rumahnya di atas batu. Nah, seperti ini adik-adik. Orang pandai dia membangun rumahnya di atas batu yang teguh. Jadi kalau ada angin, ada badai, dia tidak jatuh. Coba ya, kakak coba dulu. Kan nggak jatuh karena ini artinya orang pandai, dia bijaksana, dia tahu membangun rumahnya supaya tidak kena badai dan tidak jatuh. Nah, bukan hanya orang pandai, kita juga tadi belajar tentang orang bodoh. Nah, adik-adik, orang bodoh itu dia membangun rumahnya di atas pasir. Jadi kalau ada badai, ada angin, rumahnya roboh. Yuk kita coba sama-sama ya. Nah, rumahnya roboh. Nah, itulah artinya orang bodoh dia tidak bijaksana adik-adik. Beda dengan orang pandai. Nah, Kak Lastri sama Kak Aaron bawa air sama ada peraganya. Nah, di sini Kak Aaron sama Kak Lastri akan
memberikan yang spesial kepada adik-adik semuanya. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Orang pandai bangun rumahnya di atas batu karang yang teguh. Orang pandai membangun rumahnya di atas batu karang yang teguh. Orang pandai membangun rumahnya di atas batu karang yang teguh. Dan hujan turunlah, hujan turun dan berjenayah, hujan turun dan berjenayah, hujan turun dan berjenayah, dan rumahnya tetap kokoh. Oke, kita nyanyi sekarang orang bodoh. Rumahnya di atas pasir yang gampang roboh. Orang bodoh membangun rumahnya di atas pasir yang gampang roboh. Dan hujan pun turunlah, hujan turun dan berjenayah, hujan turun dan berjenayah, hujan turun dan berjenayah, dan rumahnya pun roboh. Nah, orang yang bijak dikatakan tadi, dia membangun rumahnya di atas batu karang yang teguh. Tetapi orang yang bodoh, dia membangun rumahnya di atas pasir yang gampang roboh. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau jelaskan lagi. Kenapa? Jadi, ketika kita sudah membangun rumah kita di atas batu karang yang teguh, supaya jangan roboh, nah, kita juga harus berjaga-jaga adik-adik. Berjaga-jaga artinya di sini kita harus berdoa. Nah, kakak akan bacakan ya di dalam 2 Petrus 5 ayat 8. Di sini dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, kakak akan memperlihatkan. Nah, adik-adik pernah lihat singa enggak? Nah, ini singa. Kenapa iblis itu bisa makan seperti singa, adik-adik? Singa itu dia kalau lapar, dia akan mencari mangsanya. Dia akan mengejar mangsanya. Dia berjalan keliling. Dia sampai berlari ke sana kemari untuk melihat mangsanya. Nah, ketika dia melihat mangsanya, lalu ketika dia melihat mangsanya itu, dia mengendap-endap. Kemudian ketika dia mengendap dekat dengan mangsanya, lalu dia menerkam mangsanya. Dan mangsanya pun ditangkap. Nah, kenapa mangsanya bisa ditangkap? Karena mangsanya mungkin kecil atau lebih kecil dari yang lainnya. Kemudian mangsanya itu lemah, dan itulah iblis. Seperti itulah juga iblis adik-adik. Dia berjalan keliling seperti singa ini. Dia akan berkeliling ke sana kemari untuk melihat anak-anak Tuhan yang lemah imannya. Ketika kita lemah, ketika kita tidak berjaga-jaga, maka dia langsung menyerang kita dan kita menjadi miliknya adik-adik. Dan iblis dia memasang perangkapnya. Nah, dia perangkapnya apa ya? Kita sekarang ini mungkin perangkapnya handphone. Di dalam handphone kan ada games. Nah, ketika kita asik main games, kita jadi lupa berdoa sama Tuhan. Ketika kita asik main games, kita menjadi lupa membaca firman Tuhan, sehingga iman kita menjadi lemah. Kita tidak berjaga-jaga lagi. Nah, itulah yang dilakukan iblis untuk adik-adik di sini. Makanya adik-adik bisa memiliki handphone, bisa, tetapi jangan itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Kita harus berjaga-jaga, kita harus berdoa, kita harus waspada, karena iblis lawan kita bisa berkeliling. Di sini ada enggak iblis ya? Wah, iya. Jadi kita harus hati-hati adik-adik supaya kita tetap di dalam Tuhan. Kita harus berjaga-jaga agar iblis ketika dia datang, dia tidak mampu melawan kita, karena Yesus ada dalam hidup kita. Jadi tetap berjaga-jaga. Oke, ini ada lagunya nih adik-adik. Kita lihat sama-sama ya. Yo adik-adik, kita akan menyanyi Awas Iblis Musuh Kita. Awas iblis musuh kita, awas
Dia jalan sini sana, dia pasang perangkapnya. Awas iblis musuh kita. Awas iblis musuh kita. Awas iblis musuh kita. Dia jalan sini sana, dia pasang perangkapnya. Awas iblis musuh kita. Awas iblis musuh kita. Awas iblis musuh kita. Dia jalan sini sana, dia pasang perangkapnya. Awas iblis musuh kita. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar dan menyaksikan 3 hal penting pada hari ini. Yang pertama, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Yang kedua, Yesus menginginkan kita untuk menjadi orang yang pandai dan orang yang bijaksana. Nah, ciri-ciri dari orang yang pandai dan orang yang bijaksana adalah yang pertama, yang mendengarkan firman Tuhan, yang memperhatikan firman Tuhan, dia menerima firman Tuhan, dan dia melakukan firman Tuhan. Mengapa kita harus melakukan ini? Karena yang ketiga, iblis itu adalah musuh kita. Dia berusaha untuk merampas kebenaran firman Tuhan itu dari kita. Karena itu, waspadalah selalu dari tipu muslihat iblis. Nah, mari kita berdoa supaya kita menjadi para pelaku firman dan kita terus berwaspada dari tipu muslihat iblis. Mari kita berdoa. Terima kasih karena pada hari ini Tuhan Engkau telah mengajari kami bagaimana Tuhan kami harus menjadi orang yang bijaksana, kami harus menjadi orang yang pandai, dan kami harus terus berwaspada karena iblis selalu berusaha untuk merebut setiap kebenaran firman-Mu dari kehidupan kami. Tuhan tolong kami, mampukan kami setiap saat Tuhan untuk menjadi para pelaku-pelaku firman Tuhan, untuk hidup di dalam kebenaran-Mu, untuk senantiasa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Rumahku ada di surga. Lagu kedua yang mengajarkan hanya satu jalan ke surga adalah ini. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tak jalan lain, tak jalan lain, tak jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Alternatif untuk lagu ketiga untuk hanya satu jalan ke rumah Bapa adalah ini. Jalan satu-satunya untuk ke rumah Bapa adalah Kristus Yesus. Orang yang hidup, yang percaya kepada Kristus Yesus akan diangkat oleh Kristus untuk menerima kehidupan yang kekal. Mereka yang hidup akan dibangkitkan dan diangkat dan masuk ke rumah Bapa, di mana mereka akan menerima
kenyamanan, dan penghiburan. Dan orang yang mati di dalam Kristus Yesus juga dibangkitkan. Mereka yang mati dibangkitkan oleh Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Kristus itu adalah orang-orang yang menerima kehidupan yang kekal. Tetapi orang yang tidak percaya kepada Kristus, mereka akan diambil, tetapi mereka tidak akan menerima tempat yang maha indah seperti orang-orang percaya. Mereka akan dihukum di tempat api neraka. Mereka dibakar dan mereka tidak ada sampai selama-lamanya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tak jalan lain, tak jalan lain, tak jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Demikianlah presentasi dari kelas keterampilan mempersiapkan pelayanan anak. Semoga dari awal sampai kepada akhir dan alternatif beberapa alat peraga yang kami sajikan memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat melayani. Tuhan Yesus